أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Ikhwani fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Hadis selanjutnya yaitu hadis yang ke-399, al-hadits at-tasi' wa tis'una ba'da ats-tsalatsami'ah. Al-hadits at-tasi' wa tis'un ba'da ats-tsalatsami'ah. Hadis yang ke-399. Al-Imam meletakkan hadis apa yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim datang dari sahabat Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu an. Musannif berkata, an Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ribatu yawmin fi sabilillahi khairun minad dunya wa ma 'alaiha wa mawdi'u sawti ahadikum minal jannati khairun minad dunya wa ma 'alaiha warrauhu yaruhuha al-'abdu fi sabilillahi awil ghadwatu khairun minad dunya wa ma fiha. Yang artinya dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ribat yakni menjaga, mulazamatul makan, menjaga tempat atau menjaga kaum muslimin, ya, menjaga, kalau bahasa kita ronda, menjaga kondisi masyarakat muslim menjadi aman, itu ribat. Ya, ribat. Ya, kalau kita di jadwal, dan di sana juga pada kaum muslimin atau pada zaman sahabat ada jadwal mereka. Malam ini siapa, menjaga kota Madinah, menjaga penduduk Madinah, menjaga perbatasan. Jadi penjaga perbatasan ada jadwal bergantian, ya, bergantian. Ini namanya ribat. Menjaga yaumin fi sabilillah, menjaga satu hari saja, menjaga atau berada di tempat penjagaan untuk menjaga keamanan kaum muslimin fi sabilillah, di jalan Allah, khairun, itu lebih baik. Satu hari saja, ya, itu lebih baik minad dunya wa ma 'alaiha, dari dunia dan apa yang berada di atasnya. Apa yang berada di atasnya? Dari rumah, gedung, atau mungkin harta, perdagangan dan lain sebagainya. Menjaga keamanan kaum muslimin itu khairun, lebih baik daripada apa yang ada di atas permukaan bumi. Wa mawdi'us sauti ahadikum minal jannah. Mawdi'us saut itu artinya, saut itu adatu ad-darb, alat pemukul,
Ya kalau bahasa kita mungkin senjata ya. Tapi senjata ini umum. Bisa berupa senjata tajam atau senjata tumpul. Kayak pentungan itu kan senjata tumpul, pentungan. Kalau senjata tajam ya pedang, pisau, itu maudhi'us saut. Bahkan ada menggambarkan di sini adalah ada tudar fauqa qadhib dunal asa. Alat pemukul di atas di atas qadhib. Qadhib itu tongkat yang setinggi setengah atau seperempat meter gitu ya, 30 cm. Di bawah tongkat ya, di bawah tongkat yang biasa dipakai untuk nenek-nenek atau kakek-kakek, itu asok namanya. Tongkat yang dipakai oleh nenek-nenek kakek-kakek itu asok, yaitu tongkat. Sementara saut itu di bawahnya, tapi di atas setinggi pelana, belakang pelana, itu saut namanya. Saut. Bahasa kita ya kayak pentungan yang dipakai sama satpam itu. Ya, pentungan yang dipakai sama satpam. Itu mungkin saut. Ya, maudhi'u sauti ahadikum minal jannah. Senjata atau tempat senjata kalian itu khairun minad dunya wa ma 'alaiha, itu lebih baik. Yani meletakkan senjata-senjata kalian di tempatnya, berjaga dengannya, itu lebih baik daripada dunia wa ma 'alaiha. Wa rauhu yaruhuha al-'abdu fi sabilillah. Rauh itu artinya as-siyaru minaz zawal ila al-lail. Perjalanan dari tergelincirnya matahari ke arah barat sampai waktu malam, itu namanya rauh. Ar-rauhah ya, namanya ar-rauhah. Melakukan perjalanan fi sabilillah yang ia lakukan setelah tergelincir matahari sampai malam, ya, atau mungkin dilakukan dari pagi sampai siang, dari siang sampai sore, dari pagi sampai siang. Khairun minad dunya wa ma fiha, itu lebih baik daripada dunia dan apa yang ada di dalamnya. Ya, ikhwani fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Hadis ini, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini ingin menerangkan keutamaan apa saja yang dilakukan dalam jihad, dari penjagaannya, dari tentang senjatanya, dari perjalanannya baik siang maupun malam, semuanya memiliki keutamaan. Khairun minad dunya wa ma fiha, khairun minad dunya wa ma 'alaiha. Lebih baik daripada dunia dan apa yang di dalamnya. Lebih baik daripada dunia dan apa yang ada di atasnya. Itu semua yang dilakukan dalam perjalanan atau dalam jihad, menjaga keamanan kaum muslimin, perjalanannya menuju medan perang, membawa senjata persiapan perang, itu lebih khairun minad dunya. Khairun minad dunya. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin menerangkan tentang keutamaan apa yang dilakukan oleh kaum muslimin ya di dalam jihad. Di dalam jihad, semua gerakan, semua apa yang dilakukan oleh kaum muslimin dalam jihad memiliki keutamaan lebih baik daripada dunia dan apa yang ada di dalamnya atau seisinya. Ma yustafadu minal hadits, apa yang bisa diambil faedah dari hadis ini? Yang pertama, fadlur riba fi sabilillah. Keutamaan menjaga di jalan Allah, artinya menjadi penjaga sesuai dengan jadwal, sesuai dengan perintah dari amir. Diperintah untuk jaga-jaga dan tidak ada alasan, ya, sami'na wa ata'na. Diperintah untuk amir jaga-jaga, disuruh jaga 2 hari 2 hari, 3 hari 3 hari, ya, dan itu bagian daripada amal.
Amalan ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagian daripada syariat, bagian daripada amal, ribat. Tidak ribut untuk minta upah atau insentif. Jaga, tidak. Ya, minta ganjaran dari Allah Azza wa Jalla. Ribat itu bagian daripada ibadah. Syariat di dalam jihad. Apa yang dilakukan di dalam jihad. Makanya para penjaga kaum muslimin, mereka tidak ribut tentang masalah gajinya berapa, dibayar berapa, enggak. Mereka mengharapkan ganjaran dari Allah. Makanya dikatakan khairu minad dunya, itu lebih baik daripada dunia. Ketika dikabarkan khairu minad dunya, udah nggak ada minta lagi, udah berapa gajinya nggak ada, segera berangkat. Minta ganjarannya dari Allah Azza wa Jalla. Hanya sekedar menjaga keamanan, baik keamanan di daerah atau di perumahan atau keamanan di daerah perbatasan. Ya, di daerah perbatasan. Ini ribat, keutamaan ribat fisabilillah. Ya, dalam rangka untuk menjaga keamanan kaum muslimin. Kemudian yang kedua, haqaratud dunya bin nisbati lil akhirah. Rendahnya dunia atau hinanya dunia daripada akhirat. Rendahnya dunia daripada akhirat. Ini diambil dari mana? Diambil dari kata-kata maudhi'us sauti ahadikum minal jannah. Maudhi'us saut, tempat menyimpan saut, yakni menyimpan tongkat tadi. Atau mungkin saut ini bagian daripada ini pecutan, kayak pecutan gitu. Ya, minal jannah, yang ditaruh di kebun atau taman. Ya, yang ditaruh di tempat itu diletakkan tempat senjata untuk persiapan mempertahankan keamanan kaum muslimin, itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Lihat, dunia dan seisinya tidak ada apa-apanya dengan senjata, atau kalau mungkin kita bilang tongkat kecil, pecutan yang disimpan untuk perang. Tidak ada apa-apanya ketimbang senjata itu yang remeh-temeh. Itu bukan senjata tajam. Saut itu bukan senjata tajam, senjata tumpul, kayak pentungan gitu, kayak pentungan. Bahasa kita itu pentungan. Ya, kayak pentungan. Itu disiapkan untuk membela, diletakkan di tempatnya. Itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Betapa hina dan rendahnya dunia. Lebih rendah daripada pentungan yang dipersiapkan untuk perang di medan perang. Ya, lebih rendah daripada perang di medan daripada dunia dan seisinya. Kemudian yang ketiga, fadlul jihad fi sabilillah. Dalam hadis ini ada keutamaan jihad di jalan Allah, wa 'azuma thawabuhu, dan besarnya ganjarannya. Kenapa? Apa yang dilakukan dalam jihad tadi, seperti perjalanannya, baik di pagi menjelang siang atau siang menjelang sore atau malam, kemudian menjaga, itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Betapa jihad itu tinggi ganjarannya dan keutamaan. Ya, ini beberapa faedah yang bisa diambil dari hadis yang mulia ini. Kemudian ikhwani fillah, a'azzanallahu wa iyyakum, hadis yang selanjutnya al-haditsu 400. Hadis yang ke-400. Hadis yang ke-400. Al-Imam meletakkan hadis apa yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim datang dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Musannif berkata, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال انتدب الله ولمسلم تضمن الله لمن خرج في سبيل الله لا يخرجه إلا جهاد في سبيل الله وإيمان بي وتصديق برسولي فهو علي ضامن أن أدخل الجنة أو أرجعه إلى مسكنه الذي خرج منه نائلا ما نال من أجر أو غنيمة. Jadi ini adalah termasuk hadis qudsi, ya, hadis qudsi, firman Allah tapi dibacakan, yang Nabi menyampaikan redaksinya secara makna dari Allah Azza wa Jalla. Ya, firman Allah tapi bukan secara redaksi, redaksinya dari Nabi. Redaksinya dari Nabi, tapi itu firman Allah. Nabi menyampaikannya terkadang bil ma'na. Beda dengan Al-Qur'an. Kalau Al-Qur'an itu redaksi teksnya dan maknanya dari Allah. Nabi hanya sekedar menyampaikan bagaikan kayak sekedar alat untuk menyalurkan. Dan Nabi tidak menambah dan tidak mengurang di dalamnya. Dan lafadznya juga bukan dari Nabi, itu Al-Quran. Tapi kalau hadits qudsi, lafadznya dari Nabi. Tapi inti yang disampaikan itu dari Allah Azza wa Jalla. Ya. Dari Nabi SAW bersabda, intadaballah. Intadaba ini artinya Allah bertanggung jawab. Wali muslimin tadammanallah. Bagi muslim itu lafaznya adalah tadammanallah, Allah menanggung, Allah menjamin. Allah menjamin liman kharaja fi sabilillah, untuk siapa saja yang keluar di jalan Allah. La yakhrujuhu illa jihadun fi sabilillah. Ia tidak keluar melainkan hanya untuk jihad fi sabilillah. Wa imanun bi, sementara ia beriman kepadaku. Wa tasdiqun bi rasuli, dan dia membenarkan rasulku. Fahuwa alayya dhaminun an udkhilahul jannah, maka dia atasku, aku bertanggung jawab, aku tanggung, aku jamin baginya untuk dimasukkan ke dalam surga. Jadi mujahid itu ada jaminan dari Allah. Mujahid itu ada jaminan dari Allah. Tapi jihad yang betul-betul jihad ya ikhwah, karena Allah syaratnya. Ya, dikatakan di sini imanun bi, dia beriman kepadaku hanya dengan karena Allah, bukan karena yang lainnya. Karena orang-orang munafik itu mereka keluar melakukan peperangan atau jihad hanya sekedar untuk yang pertama ingin dikenal sebagai pejuang. Yang kedua hanya sekedar untuk dijadikan atau untuk mencari ghanimah, untuk mencari harta di sana. Ini orang-orang munafik. Itu pun mereka banyak alasan. Ini orang-orang munafik. Tapi orang yang beriman, yang dia jihad di jalan Allah, la yakhrujuhu illa jihadun fi sabilillah, ini karena Allah Azza wa Jalla. Yang seperti inilah yang Allah tanggung, yang Allah jamin. Dhaminun an udkhilahul jannah, aku tanggung untuk masuk ke dalam surga. Au arji'ahu ila maskanihi alladhi kharaja minhu, atau aku kembalikan dia ke tempat yang dia dikeluarkan darinya, yang ia keluar darinya. Nailan ma nala min ajrin aw ghanimatin, dia mendapatkan apa yang dia dapat dari ganjaran atau ghanimah. Artinya Allah Subhanahu wa taala akan menanggung kehidupannya di dunia dan di akhirat bagi seorang mujahid yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala.
Ini mujahid tanpa pamrih ya. Mujahid hanya untuk mencari keridhaan Allah. Ia lakukan dalam rangka beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, bukan mencari yang lainnya. Maka Allah tanggung dirinya itu. Allah tanggung fid dunya wal akhirah, tempatnya dan juga dia dimasukkan ke dalam surga. Lagi-lagi hadis ini berbicara tentang keutamaan jihad. Ya, keutamaan jihad di mana Allah Subhanahu wa taala menanggung siapa saja yang keluar untuk berperang di jalan Allah. Kalau jihad ini maknanya umum ya ikhwah, termasuk di antaranya para tullabul ilm, para penuntut ilmu dan juga para pencari nafkah untuk keluarga. Kalau jihad maknanya umum, tapi yang dimaksud di sini adalah qitalu fi sabilillah. Qitalu fi sabilillah mukhlishan niyatahu 'anil aghrad dunyawiyah. Yang niatnya ikhlas dari niat-niat dunia, yang dia memurnikan dari niat-niat tujuan duniawiyah. Min ghanimatin au asabiyatin au syaja'atin, dari ia hanya sekedar mencari ghanimah, harta rampasan perang, atau asabiyah hanya untuk membanggakan kabilahnya, bangsanya, negaranya, au syaja'atin atau hanya sekedar untuk dibilang dia itu pemberani atau pejuang, au hubbul lisyuhra atau hanya sekedar ia mencari ketenaran, cinta ketenaran, cinta keterkenalan, ya, cinta tenar, syuhra, awid dzikri atau dia suka untuk disebutkan, wah dia itu pejuang, dia itu begini, dipuji, dia suka sekali. Bal limujarradil imani billah, tetapi dia berjuang keluar itu hanya semata-mata beriman kepada Allah Azza wa Jal, alladzi wa'adal mujahidina bil mathubah, yang Allah telah menjanjikan bagi para mujahid itu ganjaran, ya. Dengan catatan dia juga selain tadi dikatakan hanya mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, tasdiqan bi rasulihi, dia jujur membenarkan terhadap rasulnya, alladzi balagu anhu wa'dahul karim, yang ia telah menyampaikan janji dan ancamannya yang mulia bagi Allah Subhanahu wa taala. Fallahu dhaminun lahu dukhulal jannah, Allah menanggung, Allah menjamin baginya untuk masuk ke dalam surga. In qatala aw mata fi sabilillah, kalau seandainya dia terbunuh, mati di jalan Allah, Allah tanggung. Aw yarji'u ila maskanihi, atau dia kembali ke tempatnya atau kembali dia ke rumahnya, ke keluarganya. Ketika dia kembali pun dia telah meraih ganjaran dan pahala yang besar yang dia bawa. Hasilan lahu husnayain, ya, sebagai hasil kebaikannya, sebagai hasil dari kebaikannya, al ajru wal ghanimah, ganjaran dan ghanimah. Kalau dia mendapatkan ghanimah, dia dapat ganjaran jihad dan dia juga mendapat ganjaran dunia dari ghanimah yang telah diberikan oleh Amir atau Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dan Allah tidak menyelisihi janjinya, wallahu la yukhliful mi'ad. Ikhwani fillah, a'azzanallahu wa iyyakum. Lagi-lagi hadis ini berbicara tentang keutamaan jihad, yang keluarnya itu hanya sekedar mencari ridha Allah, ya, beriman kepada Allah, hanya beribadah, karena memang jihad itu adalah ibadah yang paling tinggi, dirwatus sanam. Maka jihad harus dilandasi dengan tauhid, ikhlas dan mutaba'ah, mengikuti contoh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan hanya sekedar mencari urusan dunia, ya, mencari ghanimah, atau hanya ingin dikatakan dia pemberani, ingin dikatakan dia sebagai pahlawan untuk dipuji dan lain sebagainya. Nah, ini yang jihad yang seperti ini dikatakan jihad yang menyimpang, ya, karena tidak didasari dengan keimanan kepada Allah Azza wa Jalla. Jihadnya orang-orang munafik. Jihadnya orang-orang munafik. Ikhwani fillah, a'azzanallahu wa iyyakum, ma yustafadu minal hadits, apa yang bisa diambil dari hadis ini? Yang pertama, judullahi ta'ala wa karamihi wa karamuhu.
betapa murahnya Allah dan mulianya. Judullah, kemurahan Allah, wa karamihi, dan kemuliaannya. Idh alzama nafsahu bihadzal jazaa al-kabir lil mujahidin. Ketika Allah menetapkan dirinya untuk memberikan balasan yang besar kepada para mujahid. Kepada para mujahid. Ya. Ganjarannya apa? Dhamin, Allah tanggung. Allah yang menanggung, Allah yang jamin. Ya, kalau bahasa kita, gue jamin lo masuk. Jamin artinya memang dia yakin dia akan bisa masuk ke dalam surga, jamin. Itu menjamin. Jadi Allah menjamin. Allah menanggung, Allah menjamin. Ya, siapa saja yang berjihad di jalan Allah pasti masuk surga. Itu namanya menjamin. Ya. Dan jaminan Allah Subhanahu wa taala tidak diragukan dan tidak boleh kita meragukan jaminan Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, fadlul jihad fi sabilillah. Keutamaan jihad di jalan Allah. Apa keutamanya? Idz tahaqqaqa ribhuhul azim. Ketika terwujudnya keuntungan yang besar. Jadi jihad itu tidak ada rugi. Mati syahid, menang ghanimah, dan dia mendapatkan ganjaran pahala perang. Tidak ada yang rugi jihad itu. Ya, tidak ada rugi. Kalau seandainya mati, mati syahid. Dan mati syahid adalah mati yang terbesar. Mati yang diinginkan oleh setiap orang. Hatta sahabat, dia ingin mati syahid. Ya, cita-cita mereka itu adalah mati syahid. Cita-cita bukan untuk menjadi apa, jadi orang ini apa, jadi ini, jadi itu, kemudian dia mendapatkan kekayaan. Tidak, cita-cita para sahabat itu syahid. Ingin mati syahid, dan ini cita-cita yang tertinggi. Syahid. Ya. Kemudian kalau seandainya dia tidak mati, maka Allah selamatkan dia untuk kembali ke rumahnya, ke keluarganya dengan baik, dengan sehat wal afiat. Ya, dengan baik, dan dia mendapatkan ganjaran ghanimah. Ganjaran akhirat dapat, ganjaran dunia dapat. Ya. Dan kalau seandainya dia mendapatkan ghanimah yang besar, dzalika fadlullah yu'tihi may yasha. Wallahu dzul fadlil azim. Kemudian yang ketiga, Syekh menukil perkataan Al-Imam Ibnu Daqiq Al-Eid, yaitu beliau mengatakan fihi dalilun ala annahu la yahsulu hadha thawab illa liman sahhat niyyatuhu. Bahwasanya di dalamnya ada dalil bahwasanya la yahsulu hadha thawab, seseorang tidak akan mendapatkan ganjaran ini melainkan liman sahhat niyatuhu, bagi orang yang benar niatnya. Oh, niat itu susah ya, kawan. Amalan yang paling berat bagi para ulama itu niat. Seperti diantaranya Syekh Al-Faqihuz Zaman Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan demikian. Ya, al-a'malu su'ubah indana, amalan yang paling sulit bagi kami. Indana yani indal ulama. Al-ikhlas, yaitu ikhlas. Ini amalan yang paling tersulit. Ya, paling tersulit. Butuh diulang-ulang. Butuh diulang-ulang keikhlasan itu. Ya, melawan semua apa yang ada di dalam hati dari keraguan, melawan riya, melawan sum'ah, melawan untuk dipuji dan lain sebagainya. Dilawan semuanya itu. Berat. Ya, ikhlas itu berat. Nah, ini beberapa faedah yang bisa diambil dari hadis ini. Ikhwani fillah, azanallahu wa iyyakum. Sebelum melanjutkan hadis berikutnya, karena waktu sudah berlalu, ya, bila ingin bersoal jawab maka dipersilahkan. Diambil kesimpulan saja oleh para ulama. Ciri-ciri khawarij. Kalau dari Rasulullah ya
baca hadis tentang Dzul Khuwaisirah itu. Hadis yang terkenal dengan nama hadis Dzul Khuwaisirah. Bentar, saya lihat dulu. Di situ disebutkan, bahkan ya di antara ciri-cirinya itu dangkal ilmunya. Dia membaca Al-Quran tapi tidak sampai ke dadanya, hanya sampai ke kerongkongannya. Artinya cuma ngomong doang, hatinya kosong dari Al-Quran. Ya, hatinya kosong dari Al-Quran. Kemudian yamruquna minad din kama yamruqu sahm minar ramiyah. Begitu mudahnya dia keluar dari agama seperti orang melontarkan anak panah dari busurnya. Bus, melesat. Keluarnya itu cepat. Ya. Keluarnya itu cepat. Itu yang ada di dalam satu hadis. Jadi hadisnya kalau dikumpul-kumpulkan, seperti hadis Dzul Khuwaisirah sendiri, itu diantaranya dikumpulkan, ya pertama dia itu bersikap atau tidak memiliki akhlak yang baik terhadap pemimpin, terhadap siapapun orang-orang yang dimuliakan oleh kaum muslimin, pembesar kaum muslimin, ya pemimpin atau siapapun. Hatta Nabi pun mereka tidak menghormatinya. Ya. Dan takaran kebenaran itu dari hati dan perasaan mereka, pikiran mereka, bukan dengan nas, dengan akal mereka terkadang. Terbukti mereka mengatakan adil fa innaka lam ta'dil. Hadillah wahai Muhammad, sesungguhnya engkau tidak adil. Itu ketika melihat Nabi membaginya tidak rata. Bahkan Nabi membagi kepada orang-orang yang baru masuk Islam dengan pembagian yang banyak. Orang-orang lama, orang-orang senior, Abu Bakar, Umar, Ali, Utsman, dan termasuk diantaranya Dzul Khuwaisirah, orang yang lama, yang setia dengan Nabi, itu dikasih sedikit. Kan Dzul Khuwaisirah dengan serakah, ya disebabkan karena tamak dan serakah, mengatakan adil ya Muhammad, fa innaka lam ta'dil. Adillah wahai Muhammad, engkau tidak adil. Artinya pembagian ini la yuridu biha wajh Allah, katanya. Hadal qismatu la yuridu biha wajh Allah. Pembagian ini tidak diinginkan oleh wajah Allah. Sok tahu dia dari mana. Dalam riwayat yang lain dia mengatakan ittaqillah ya Muhammad. Dibilang begitu Nabi Muhammad. Wailak, Nabi membantah, wailak, celaka kamu. Siapa orang yang paling bertakwa di atas permukaan bumi ini kecuali aku? Aku adalah orang yang paling takwa kepada Allah Azza wa Jalla. Ana atqa minkum. Jadi dalam riwayat yang lain itu Dzul Khuwaisirah mengatakan ittaqillah, dalam riwayat yang lain i'dil. Jadi memang mukhtalif itu riwayat-riwayatnya ya. Lafaznya itu mukhtalifah, berbagai macam, dikumpulkan jadi satu, ya bisa dijadikan sebuah dialog dialog yang sangat keji antara Dzul Khuwaisirah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sendiri jengkel, saking jengkelnya dilihat wajahnya oleh sahabat ini, Nabi jengkel. Makanya ada yang mengajukan diri, ya Rasulullah, izinkan saya untuk memenggal leher orang ini. Saking jengkelnya, Nabi aja jengkel, apalagi sahabat melihat Nabi jengkel tuh nggak mau, kesel gitu. Ya Rasulullah, izinkan saya untuk memenggal leher orang ini. Kamu Nabi jangan, tahan oleh Nabi. Ya ditahan, karena dia masih sholat. Ya dia masih sholat dan haram darahnya karena dia masih muslim. Tapi adabnya aja yang kayak gitu. Dan memang sampai sekarang di antara ciri yang paling menonjol dari Khawarij itu nggak ada adab, kurang adab. Jangankan sama kaum muslimin, sama ulama aja nggak adab mereka, kotor mulutnya, kasar. Karena pendahulunya, salafnya mereka itu pun kasar lisannya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu Khawarij. Iya, Khawarij. Kemudian disebutkan ciri-cirinya oleh Nabi tadi. Ya, diantaranya mereka membaca Al-Quran tidak sampai ke dada, dia hanya sampai ke kerongkongan saja. Yamruquna minad din kama yamruqu saham minar ramiyah. Keluar dari agama itu seperti keluarnya dari anak busur panah.
Dengan kalimat ini para ulama berselisih, apakah Khawarij itu muslim ataukah kafir? Berselisih. Terjadi perbedaan yang sangat sengit para ulama berdasarkan dengan satu dalil. Di satu sisi Nabi melarang untuk membunuh, di satu sisi Nabi mengatakan dia itu keluar dari agama. Ya keluar dari agama kan kafir, murtad. Keluar dari agama seperti keluarnya anak panah dari busurnya, begitu cepatnya gitu loh. Ikhtilaf yang sangat sengit sekali, perbedaan pendapat yang sangat sengit sekali dari kalangan para ulama tentang permasalahan ini. Khawarij ini muslim ataukah kafir? Memerangi mereka, memerangi orang Islam ataukah memerangi orang kafir? Itu terjadi perbedaan. Kalau Syiah ittifaq, ya para ulama mengkafirkan mereka Syiah yang gulat, ya, yang melampaui batas. Bahkan tidak ada satupun ulama yang mengakui bahwasannya Syiah itu Islam. Apalagi Ibnu Hazm Al-Andalusi. Ibnu Hazm Al-Andalusi dengan tegas mengatakan dinu Syiah laisa minal Islam. Laisa dinul Islam. Agama Syiah itu bukan agama Islam. Bukan agama Islam. Katakan dinu Syiah. Jangan katakan dinul Islam. Oleh karena itu peperangan mereka dengan Yahudi itu enggak mewakili Islam. Ya, karena sebagian mereka ada yang mengatakan, oh ini kan mewakili kaum muslimin. Tidak, Syiah tidak mewakili kaum muslimin. Sama sekali. Syiah tidak mewakili kaum muslimin. Dinu Syiah walaysa dinul Islam. Beda dengan Khawarij, terjadi perselisihan pendapat. Dia ada yang mengatakan kafir, ada yang mengatakan tidak kafir. Tapi sepakat mereka terhadap Khawarij yang gulat. Apa gulat? Yang sudah melampaui batas. Ya, yang sudah sampai pada puncaknya. Jadi kafirkan para ulama. Kafirkan. Yang sudah sampai pada puncaknya, bid'ah yang sampai puncaknya itu keluar dari kekafiran. Keluar dari Islam. Katakan kafir. Ya. Yang merukuna minad din kama yamruku saham minar ramiyah. Ya, kemudian memerangi mereka itu adalah memerangi seperti memerangi peperangan yang paling buruk di atas permukaan bumi. Kira-kira itu, Bang. Jadi mereka tahu ilmu, tahu Al-Quran, membaca mereka Al-Quran, bahkan membaca ilmu mereka, membaca Al-Quran dan hadis. Yataqaffarul ilm, mereka menggali ilmu orang-orang Khawarij itu, tapi dipahami oleh pemahaman mereka sendiri. Ya. Oh, bom bunuh diri itu mereka mengaku ada dalilnya loh. Bom bunuh diri. Ya, memberontak kepada penguasa yang sah, mereka pakai dalil. Pakai dalil mereka dari Al-Quran dan Sunnah. Di antara dalil gacoan mereka itu adalah qaulul haq 'inda sultanin jair, itu jihad. Al-jihad, afdalul jihad, kata mereka, afdalul jihad qaulul haq 'inda sultanin jair. Apakah hadis ini dhaif? Hadis ini sahih. Tapi kalau mereka pahami hadis yang sahih ini, yang mereka pahami, mereka keluar demo depan istana. Itu mereka pahami. Qaulul haq inda sultanin jair, perkataan yang benar di sisi sultan, penguasa yang zalim. Berdasarkan dengan dalil ini mereka keluar ke jalan menuju depan istana, memberontak atau mungkin melakukan apa di sana, demo dan lain sebagainya. Dengan dalil loh mereka, tapi dengan pemahaman mereka seperti itu. Tahu mereka ilmu, tapi pemahamannya yang berantakan. Ya, tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Makanya mereka dikatakan oleh Nabi, yaqra'unal Qur'an, mereka membaca Al-Qur'an, tapi ya la yatajawazu hanajirihim, tidak sampai ke kerongkongan mereka. Artinya tidak masuk ke dalam dada mereka, tidak disimpan ilmunya di dada, hanya sampai di sini, enggak paham dengan dalam, tidak memahami dengan cara mendalam. Sehingga seenaknya mereka memahami dan seenaknya juga mereka mempraktekkan. Kadang dalil itu dicocok-cocokkan dengan perbuatan mereka. Bukan mereka mencocoki dalil, tapi dalil yang harus cocok dengan perbuatan mereka. Gitu Khawarij. Gak sampai ke sini mereka membaca Al-Quran, tapi tahu ilmunya.
tahu ilmunya. Khawarij. Ya. Jadi saya menyebutkan kriteria atau ciri ya. Saya tidak menunjuk kepada personal, menta'yin, tidak. Dan ciri ini banyak di negeri kita ya, di negeri kita. Nah, wallahu a'lam. Ya, demikian yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.